Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang matriks. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar matriks. Misalnya ada permasalahan, seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota. Bandung ke Semarang jaraknya 367 km, Semarang ke Jogja jaraknya 115 km, Bandung ke Jogja jaraknya 428 km. Nah, dari permasalahan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel. Jarak ini, tabel ini menyatakan jarak antar kota. Dari Bandung ke Bandung berarti jaraknya 0. Dari Bandung ke Semarang jaraknya 367. Dari Bandung ke Jogja jaraknya 428. Nah, untuk yang kolom kedua ini ada Semarang ke Bandung. Semarang ke Bandung kan sama aja nih, Bandung ke Semarang, Semarang ke Bandung sama. Berarti bisa ditulis 367. Semarang ke Semarang berarti 0 jaraknya. Semarang ke Jogja berarti 115 km. Untuk selanjutnya ada Jogja ke Bandung. Jogja ke Bandung berarti 428. Untuk Jogja ke Semarang ada 115 km. Untuk Jogja ke Jogja jaraknya 0 km. Nah, dalam tabel yang menyatakan jarak antar kota ini dapat kita susun dengan cara dalam bentuk matriks ya. Nah, kita susun dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ini misalkan kita tulis matriks itu dapat disimbolkan, dapat tulis dengan simbol huruf besar ya. Kita misalkan matriks ini sebagai matriks A, berarti sama dengan Bandung ke Bandung, kita tulis 0. Bandung Semarang 367, Bandung ke Jogja 428. Bawahnya Semarang Bandung 367, Semarang 0, Semarang Yogyakarta 115, Jogja Bandung 428, Jogja Semarang 115, dan Jogja ke Jogja 0 km. Nah, ini dalam bentuk matriks ini, matriks A ini menyatakan jarak antar kota wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan lokal. Nah, untuk selanjutnya kita punya masih tentang konsep matriks ya. Kita ada permasalahan kedua, yaitu manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia sebagai berikut. Jadi di sini ada susu 10 item, roti dan biskuit 20 item, ada permen dan coklat 14 item, ada sabun untuk baris yang kedua, ada sabun 18 item, pasta gigi 12 item, deterjen 8 item. Untuk baris yang ketiga ada 22 item minyak goreng, beras dan tepung ada 6 item, dan bumbu ada 17 item. Nah, untuk permasalahan kedua ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk matriks yang mendeskripsikan susunan barang-barang pada rak supermarket. Terdiri dari 3 baris. Di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Bisa kita tulis, kita misalkan matriksnya matriks B. Matriks B ini menyatakan susunan koleksi barang yang tersedia ya, yang akan dibuat oleh manajer supermarket. Terdiri dari 3 baris di sini ya kan. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Ada juga 3 kolom, kolom ke-1, kolom ke-2, dan kolom ke-3. Berarti untuk baris pertama, kolom pertama ada susu 10 item. Untuk baris pertama, kolom kedua ada roti dan biskuit 20 item.
Untuk baris ke-1 dan kolom ketiga ada permen dan coklat 14 item. Untuk baris kedua kolom pertama ada sabun 18 item. Baris kedua kolom kedua ada sampo dan pasta gigi 12 item. Untuk baris kedua kolom ketiga ada deterjen 18 item. Selanjutnya ada minyak goreng 22 item, beras dan tepung 6 item, dan bumbu 17 item. Nah, permasalahan 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu matriks B. Di sini ini kolom 1, ini kolom 2, di sini kolom 3. Nah, untuk yang baris ini, yang paling atas adalah baris ke-1. Ini baris kedua, yang ini baris ke-3. Nah, selanjutnya dari dua permasalahan tersebut kita dapat mendefinisikan matriks itu sendiri. Untuk matriks yaitu dapat kita simbolkan dalam bentuk huruf kapital ya, kapital. Di sini ada A M kali N. Di sini maksudnya adalah matriks A berordo M kali N. Ordo itu adalah ukuran. Ordo adalah ukuran matriks. Nah, di sini ukurannya M kali N, di mana M itu adalah baris, M adalah banyak baris, M adalah banyak baris, dan N adalah banyak kolom. Nah, di sini dapat dituliskan, ini notasi matriks ya. Matriks A dengan ukuran atau berordo M kali N sama dengan A11. Sebelah sini ada A12, misal sini A13 sampai A1N. Di sini ada A21, sini ada A22, A23, dan sampai A2N. A31 ada A32, ada A33, dan sampai A3N. Terusnya sampai di sini AM2, di sini AM3 sampai AMN. Di sini ini maksudnya adalah A11 ini adalah entry. Entry itu isi dalam matriks ya. Maksudnya A11 ini adalah entry baris ke-1, entry baris 1 kolom 1. Begitupun dengan semua ini ya, sama. Di sini ada A23. A23 ini maksudnya adalah entry dari matriks A berordo M kali N, yaitu entry baris kedua kolom ke-3. Ini pun juga sama. Misal di sini kan ada A3N, berarti entry-nya adalah entry baris ketiga kolom ke N. Karena matriksnya adalah ukuran M kali N, maka yang di pojok sini ada entry AMN. Berarti di AMN ini adalah entry dari kolom AM kali N, yaitu baris ke N, baris ke M, kolom ke N. Sesuai dengan ordernya ya, entry-nya akan sebanyak baris ke M dan kolom ke N. Untuk entry-nya dapat saya tuliskan AIJ ya. AIJ sama dengan entry matriks pada
baris ke I, kolom ke J, dan kolom ke J. Dengan I dengan 1, 2, 3 sampai M. Dan karena tadi barisnya adalah sampai M. Dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Karena tadi banyak kolomnya adalah N. N. Ini bisa kalian catat dan diingat ya. Ordo adalah ukuran matriks, M adalah banyak baris, dan N adalah banyak kolom. Selanjutnya nih ada sebuah permisalan ya. Contoh, Teguh berumur 14 tahun. Dia akan membuat susunan anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Nah, di sini Teguh mempunyai ayah dan ibu yang berumur 46 tahun dan ibunya berumur 43 tahun. Teguh juga memiliki 2 kakak yang berumur 22 tahun dan 19 tahun dan adiknya yang berumur 12 tahun. Nah, dari sini dapat kita susun, Teguh dapat menyusun umur-umur keluarganya ini dalam bentuk matriks. Yang pertama, susunan yang pertama. Ini berarti ada berapa orang? Berapa anggota? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota keluarga. Kita susun dari, misal kita susun dari umur yang tertua ya, dari umur ayah. Misal nih, matriksnya kita tuliskan matriks T. Berukur karena ada 6, bisa kita tulis dalam bentuk matriks 2 kali 3 ukurannya. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti yang pertama adalah umur ayah 46 tahun. Terus umur ibu 43 tahun. Kemudian lanjut umur kakak yang pertama yaitu 22 tahun. Nah, karena di sini barisnya ini yang akan kita bentuk adalah matriks berordo 2 kali 3, berarti barisnya 3 ya banyaknya. Ini sudah ada kolom-kolomnya adalah 3, barisnya 2, baris ini baris, ini kolom. Berarti kolomnya ada 3 nih, 1, 2, 3, sudah terbentuk 3 kolom. Berarti untuk selanjutnya kita harus membuat baris yang baru. Selanjutnya adalah umur kakak yang kedua, yaitu 19 tahun. Lalu diikuti dengan umur Teguh, yaitu 14 tahun. Dan ada umur adik Teguh, yaitu 12 tahun. Nah, diperoleh susunan dari umur anggota keluarga Teguh berdasar dalam bentuk matriks berordo 2 kali 3 seperti ini. Bisa juga kita susun dalam matriks berukuran 3 kali 2. Nah, misal 3 kali 2 berarti barisnya 3, kolomnya 2. Berarti dari umur ayah Teguh 46, umur ibu Teguh 43. Barisnya ada 2, ini udah bikin 2 baris. Berarti kita lanjut di bawah. Setelah itu umur kakak Teguh, kakak kedua Teguh, umur Teguh, dan umur adik Teguh. Nah, bisa ditulis juga dalam bentuk matriks 3 kali 2. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Untuk jenis-jenis matriks yang pertama, yaitu ada matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya, kita ambil contoh dari ini ya, dari umur
susunan umur keluarga Teguh. Berarti dapat kita tulis T, karena barisnya adalah 1, berarti T kali ukurannya 1 kali 2 misalnya. Nah, ini kita ambil dari susunan umur orang tua Teguh, berarti 46 dan 43. Ini adalah susunan bentuk matriks umur orang tua Teguh. Misal juga kita bisa hitung T ke 1 kali 4, yaitu ini merepresentasikan, matriks ini merepresentasikan umur dari Teguh dan saudaranya. Berarti ini ada 1 baris dan 4 kolom. Berarti dari kakak yang tertua yaitu 22 tahun, kakak yang kedua 19 tahun, umur Teguh sendiri 14 tahun, dan umur adiknya 12 tahun. Nah, di sini ada 4 kolom, 1 baris sesuai dengan definisi matriks baris ya. Matriks yang terdiri dari 1 baris saja, berarti barisnya ada 1. Ini ada 1. Kolomnya ada 4 sesuai ukurannya. Kita lanjut ke matriks kolom. Seperti halnya matriks baris, matriks kolom berarti matriks yang terdiri dari 1 kolom. Matriks yang terdiri dari 1 kolom saja. Untuk contohnya kita masih ambil dari contoh ini, yaitu bisa dituliskan kebalikan dari ini ya, matriks baris, yaitu 2 kali 1. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Bisa kita tulis 46 dan 43. Berarti di sini matriks T2 kali 1 ini merepresentasikan umur dari orang tua Teguh. Misal juga ada T3 kali 1, di mana 3 kali 1 ini maksudnya adalah ukuran ya, ukuran matriks T, barisnya 3, kolomnya 1. Ini merepresentasikan umur dari saudara-saudara Teguh, yaitu kakak pertama umurnya 22 tahun, kakak kedua 19 tahun, dan adiknya 12 tahun. Nah, ada juga misal saya membuat T4 kali 1. Ini tidak dari itu ya, tidak dari contoh berumur keluarga Teguh. Kita asal aja, bisa isinya 2, 1, 3, 4. Nah, yang terpenting adalah membuat matriks adalah sesuai ukuran, di mana ukurannya adalah M kali N. M itu baris dikalikan N itu kolom, berarti banyaknya baris di sini adalah 4 dan kolom banyaknya 1. Di sini ada 4 baris. Baris yang pertama sampai baris keempat, baris 4. Di sini tetap ada 1 kolom sesuai definisi matriks kolom. Masih lanjut tentang jenis-jenis matriks. Yang selanjutnya ada matriks persegi panjang. Itu matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Berarti banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Ya, bisa kita tulis tadi sesuai contoh yang keluarga Teguh ya, berarti T ordernya 2 kali 3 sesuai susunan yang tadi, berarti 46, 43, 22, 19, 14, dan 12. Nah, di sini banyak barisnya. Ini kan berordo 2 kali 3 nih matriks ini. Berarti di sini barisnya M-nya adalah 2, N-nya adalah 3, dan N tidak sama dengan N. Maka matriks T berordo 2 kali 3 ini merupakan matriks persegi panjang. Misal juga sesuai susunan tadi, susunan yang kedua, T berordo 3 kali 2. Berarti 46, 43, 22, 19, 14, dan 12. Nah, matriks ini berordo
3 kali 2, di mana M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 2. Dan M tidak sama dengan N, ya kan? Di M-nya 3, N-nya 2. Maka matriks T berordo 3 kali 2 ini juga merupakan matriks persegi panjang. Untuk selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Berarti M sama dengan N. M-nya harus sama dengan N. Bisa kita tulis misal T2 kali 2 sama dengan 46, 43, 22, dan 19. Nah, di sini adalah matriks ordonya 2 kali 2. Merepresentasikan umur dari orang tua Teguh dan kakak Teguh. Nah, ini misal kita ada matriks persegi dengan ordo 4 kali 4. Misal saya tulis ini ya. Matriks H 4 kali 4. Nah, di sini ada A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ada A41, A42, A43, dan A44. Nah, ini adalah matriks H dengan ordo 4 kali 4. Nah, di sini A11, A22, A33, dan A44 ini bisa kita sebut sebagai diagonal utama. Ini adalah diagonal utama dari matriks H. Ya, yang miring ke kanan ini adalah diagonal utama dari matriks H. Sedangkan untuk A14, A23, A32, dan A41 ini adalah diagonal samping. Disebut diagonal samping. Matriks H. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya matriks segitiga. Berarti matriks segitiga ini adalah matriks persegi. Matriks segitiga itu matriks persegi berordo M kali N kali N ya, banyaknya. Kalau persegi kan berarti banyak baris dan banyak kolomnya sama. Dengan entry di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Semuanya 0 gitu ya. Semuanya 0. Contoh di sini saya punya matriks F. Misal matriks F sama dengan matriks persegi ya, harus matriks persegi berarti sama dengan min 2, 3, 15, 2, di sini 0, di sini 5, berarti 4. Ini saya asal bikinnya, angkanya asal aja. 0, 0, 0, 6, di sini 7, 0, 0, 0, di sini ada 4. Nah, matriks F ini adalah matriks yang berordo N kali N. Berapa N kali N? Berarti di sini ordonya 4 kali 4. Nah, untuk matriks segitiga ini F ini disebut matriks segitiga karena kita lihat dulu di mana diagonal utama. Diagonal utama ada di sini.
Nah, untuk entry-entry yang di bawah diagonal utama semuanya adalah 0 nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti matriks F ini disebut matriks segitiga. Untuk yang kedua, saya juga punya contoh matriks G. Misal nih ukurannya 3 kali 3 aja kali ya. Berarti di sini ada min 1, 0, 0, 0. Di sini juga ada 2, 3, 0, 0. Oh, 4. Kita bikin matriks 4 kali 4 lagi aja. Terus ada juga ini entry-nya 4, 5, 6, 0. Di sini ada 10, 7 dan 8. Di sini 9. Berarti di sini kita peroleh matriks G, yaitu ordernya 4 kali 4, dimana kita lihat dulu di sini adalah diagonal utama matriks dan entry-entry di atas diagonal utama merupakan semuanya 0. Di sini berarti matriks G disebut juga matriks segitiga. Misal saya juga punya matriks A sama dengan min 1, 0, 0. Di sini 2, 3, 0. Di sini 4, 5, 6. Nah, kita lihat diagonal utamanya ada di sini. Nah, di entry-entry yang di atas diagonal utama semuanya 0. Berarti matriks A yang berorder 3 kali 3 ini merupakan matriks segitiga. Selanjutnya masih tentang jenis-jenis matriks, yaitu matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang entry-nya semua entry diagonal utama, semua entry diagonal utama bernilai positif 1, dan entry yang berada di luar diagonal utama bernilai 0. Entry di luar diagonal utama bernilai 0. Untuk matriks I, biasanya matriks identitas itu disimbolkan dengan huruf I. Misal saya punya matriks identitas 2 kali 2. Karena sesuai definisinya, entry di diagonal utama bernilai positif 1. Berarti diagonal utamanya nilainya 1. Sisanya adalah 0. Berarti untuk matriks identitas 2 kali 2 bisa dituliskan seperti ini. Dan misal saya punya juga matriks identitas ukurannya 3 kali 3. Sesuai definisinya, berarti kita punya 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, di sini diagonal utamanya nilainya 1 semua ya entry-nya. Sisanya yang di luar diagonal utama nilainya 0, entry-nya 0. Nah, matriks diagonal ini juga merupakan matriks persegi. Matriks diagonal, matriks persegi ya, ordonya selalu n kali n. Misal I 4 kali 4 sama berarti 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah matriks identitas berorder 4 kali 4. Selanjutnya ada ini matriks identitas ya, bukan matriks diagonal. Kebalik. Nah, untuk matriks diagonal, itu sama sebenarnya dengan matriks identitas, yaitu entry di diagonal utama bernilai positif, bernilai tidak nol.
Sedangkan entry di luar diagonal utama bernilai 0. Misal saya punya matriks A, ada 1, 0, 0, 5. Nah, ini disebut matriks diagonal karena yang di diagonal utama bernilai tidak 0, sisanya adalah 0. Untuk yang B nih ya, misal saya punya matriks B ada 1, 0, 0, 0 min 2, 0, dan ada 0, 0, 3. Nah, ini juga disebut matriks diagonal karena di diagonal utama bernilai tidak 0 dan sisanya entry-entry lain di luar diagonal adalah 0. Di luar utama tidak semua 0 ya. Berarti saya ada contoh lagi nih, matriks C misal. Ini juga matriks 3 kali 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini juga disebut matriks diagonal. Kenapa? Karena pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Boleh ada 0-nya, tapi juga harus ada bilangan yang lain. Ada 2, ada 0, ada 1. Dan sisanya yang di luar diagonal bernilai 0. Itu disebut matriks diagonal. Selanjutnya yang terakhir ada matriks 0. Matriks 0 itu berarti semua entry-nya adalah 0. Semua entry bernilai 0. Contohnya nih, matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks 0. Ordenya 2 kali 2. Misal ada matriks B, ordenya 2 kali 3. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks B, order 2 kali 3, matriks 0. Itu semua entry-nya 0. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai jenis-jenis matriks ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kesamaan dua matriks dan operasi pada matriks. Sekian pada video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.